Terima kasih masih tetap setia di Ang Nasir Soft Channel. Kali ini kita akan coba membuka kembali, mereview kembali karena banyaknya permintaan dari saudara-saudaraku yang berminat dengan Soskot CAT Go CPNS ya. Namun sebelumnya kita akan melihat dulu seperti apa sih gitu aplikasi Soskot ini ya. Dan kita akan masuk barangkali ke sini dulu ya, ke komputer. Di sini ada, saya buka XAMPP. Nah di sini kita hidupkan dulu XAMPP-nya ya. Saya on kan dulu Apache dan MySQL-nya, saya hidupkan, saya aktifkan. Kemudian kalau sudah aktif di keduanya, saya mungkin akan close dulu. Kalau close gini tak masalah ya. Kalau keluar ini berarti udah keluar total. Kalau sini masih tetap ada tersimpan di sini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke HTTDocs dan memeriksa di sini ada tes CPNS ya. Di sini ada tes CPNS. Nah, inilah aplikasinya, dan kemudian di sini ada yang namanya database ya. Database ini sengaja saya pisahkan database-nya. Gitu. Bagi Anda yang memang mau menginstal dahulu juga silakan ya, yang sudah pesan ke saya. Nah, selanjutnya kita akan melihat juga di sini di phpMyAdmin. Kita buka dulu ya, localhost. Di localhost phpMyAdmin. Nah, ini kita akan buka dulu. Sebelum Anda melakukan apapun, yang paling utama adalah membuat database ya, dengan mengklik database. Anda buat yang baru tentunya, kemudian Anda buat di sini dan create ya. Kalau sudah ada di sini ada, kalau tidak salah CPNS saya sudah buat ya. Iya. Sudah buat, kemudian Anda tinggal memasukkan, mengimport ya. Misalkan di sini ya, kita klik satu dan saudara tinggal mengimport saja ya. Kalau ini misal masih kosong, saudara tinggal import saja masuk ke sini ya. Import, kemudian jospel, dan Anda masuk ke HTTDoc tadi, ke XAMPP ya. Kemudian ke HTTDoc di mana tes CPNS database-nya sudah kami siapkan gitu di sini ya. Nah, Anda tinggal ambil aja ini ya, tinggal ambil, open, kemudian masukkan, dan kalau sudah terupload Anda tinggal masuk klik go, maka di sini akan muncul ya. Karena saya sudah melakukan, saya tidak akan mungkin melakukan ulang. Baik, kita akan lihat aplikasi ini seperti apa, dan inilah tes CPNS yang kita buka ya. Bagaimana dengan login operator? Misalkan Anda bisa masuk ke sini ya. Di sini kita sengaja sertakan karena ini untuk tutorial, tapi bagusnya Anda tidak usah menyertakan hal ini gitu ya. Karena mungkin nanti akan mempermudah orang lain untuk mengakses. Ini khusus untuk Anda saja ya. Kita klik. Kemudian Anda silakan masuk ke sini. Nah, di sini ada beberapa hal yang memang harus Anda pelajari ya sebelum membuat soal dan yang lainnya. Di sini ada petunjuk penggunaan. Ya, silakan Anda juga lihat ya untuk data ya dan yang lainnya. Kemudian evaluasi tambah tes.
kemudian token, dan ada backup data, ada export import soal. Jadi soal itu nggak harus diinput di sini. Jadi Anda boleh nanti menulisnya dulu di Word ya, di Word. Kemudian Anda juga bisa memasukkannya, mengimport ya, mengimportnya dari Excel. Ya, Anda boleh memasukkannya ke sini. Nah gitu. Kemudian di informasi untuk admin ini dashboard ya, dashboard, dan Anda boleh bisa melakukan pengaturan. Jika Anda melakukan pengaturan baik pengguna, levelnya berapa, kemudian pengaturan menunya seperti apa. Karena di sini untuk level tentunya berbeda gitu ya, berbeda karena Anda dituntut untuk menaikkan level tahap demi tahap untuk tingkat kesulitan bagi seorang yang mengikuti tes di tes CPNS Anda. Kemudian di sini untuk pengaturan aplikasi, karena tadi di awal saya memasukkan link login operator, maka di sini akan muncul ya, dan ini aplikasi ini bisa dirubah ya, jadi bisa diatur. Dan kalaupun tidak ingin muncul seperti ini, misalkan ya, saya akan logout dulu ya, ini tidak ingin muncul seperti ini ya. Dulu saya buka dua aja ya kalau gitu. Nah, nggak akan muncul seperti ini, maka Anda boleh menghide-nya gitu. Saya buat dua aja ya biar untuk ini. Nah, jika Anda misalkan tidak menginginkan di aplikasi ini nggak ada, ya jadi Anda yang tahu, maka Anda cukup mengklik di pengaturan, kemudian di aplikasi, dan Anda cukup menghilangkannya di sini ya. Tidak, dengan kata tidak, kemudian Anda simpan di pengaturan, dan otomatis ya ini akan tersimpan. Selanjutnya di sini kalau kita refresh pun juga akan hilang, tidak muncul lagi. Tapi karena ini untuk edukasi, jadi saya munculkan gitu ya. Kita simpan pengaturan, maka ini akan muncul kembali ya, akan muncul kembali karena biar kita nggak repot. Nah, kemudian di data modul ini ada topik soal, import soal, daftar soal, file manager. Di topik kita buka ya. Nah, di sini ada tes karakteristik pribadi atau TKP, soal tryout, ini ada sekian soal, tes intelijensia umum, tes komputer dasar, tes wawancara kebangsaan atau TWK. Nah, ini Anda bisa menambahin topik ya. Topiknya bisa Anda tambahkan. Selanjutnya untuk soal ya. Untuk soal di sini ada soal tryout ya, misalkan seperti ini. Ini sebagai sampel atau contoh ya. Nah, ini ada beberapa soal dari yang sudah kita buat ya, ini sampai sekian halaman. Dan ini ya tipe soalnya ya. Untuk soal ini ada esai, jawaban singkat, dan pilihan ganda 3 kita. Nah, tingkat kesulitannya misalkan 1, berarti ini gampang ya. Nah, sampai ada 5 tingkat kesulitan gitu untuk membuatnya. Ini file audio untuk importnya, kemudian ini masuknya ke topik mana. Jadi kita harus membuat topik terlebih dahulu sebelum soal. Nanti kita tinggal memilih topik apa yang akan kita sodorkan atau materi apa yang akan kita ujikan kepada para klien kita. Selanjutnya di sini ada yang namanya import ya, import soal. Kita kan tadi sudah membuat yang namanya topik ya. Di sini topik ya, topiknya kita pilih misalkan ini ya, mau import soal gitu. Nah,
Untuk impor soal, karena ini belum ada soal, kita choose file ya. Nah, kemudian formnya ini udah bisa dibuat terlebih dahulu. Ya, formnya seperti apa sih yang diimportkan itu gitu. Jadi Anda tinggal klik ini aja ya. Tinggal klik dan Anda sudah dihadapkan dengan ini. Nanti form soalnya seperti ini. Nanti kita akan buka ya form soal ya. Nah, form soalnya nanti seperti ini yang harus Anda buat. Gitu ya. Kita buka dahulu. Kita buka, ini agak lama karena saya memasang di Excel ini adalah untuk menghack aplikasi VBA, jadi agak lamban. Oke, nah seperti ini, nanti ini enable ya, di enable. Seperti inilah nanti format yang harus Anda buat. Nah seperti ini. Jadi ini untuk soal ya, ini untuk kode jawaban ya, kode jawaban misalkan ABC tingkat kesulitannya nih 1 ya, dan ini mungkin ini untuk jawaban ya, ini untuk berdasarkan topik ya, ini seperti ini ya. Jadi Anda tinggal menginputnya saja. Ini sampai terakhir kita buat sampai 50 soal. Oke, kita kembali, saya minimize dulu. Kemudian kita choose file gitu. Di choose file, kemudian kita ambil file yang tadi. Selanjutnya untuk daftar soal yang akan diujikan itu di sini sudah ada, misalkan kunci jawabannya ada, ini kunci jawabannya ya, ini kunci jawaban aja nih, pilih untuk pilihan ganda. Nah ini gitu. Ini sudah ada semua ya, tinggal edit jawaban, sudah edit soal, ini udah lengkap ya. Nah jadi kemudian di yang lainnya kita lihat ya, di yang 2 ini. Nah ini juga sudah ada ya, sudah ada, tinggal edit soalnya seperti apa, edit jawaban seperti apa. Nah untuk cetak daftar soal ini bisa dicetak gitu, bisa dicetak misalkan yang 11 ya, dan Anda mungkin untuk evaluasi, nah bisa dibagiin daftar soal ini yang benarnya mana, atau bisa Anda kirim ke klien bahwa yang jawaban yang benar adalah ini, kemudian Anda print. Nah ini daftar soal ya. Nah, kita kembali ke aplikasi ini, kita close aja, dan di sini ada file manager ya, ini untuk upload file yang didukung seperti gambar atau yang lainnya, karena di sini Anda harus membuat kalau misalkan ya, ilustrasi pertanyaan ini dengan gambar, maka Anda harus menyiapkan dulu di sini gambar-gambarnya. Nah di sini ada daftar peserta ini dengan grup, ada daftar peserta, kemudian import data peserta ya. Bisa kemudian di sini ada data tes ya, termasuk tambah tes, daftar tes, evaluasi, hasil tes, rekap hasil tes, kemudian token ya. Token ini kalau misalkan ini kan belum aktif nih, kalau misalkan ada orang yang mau masuk, mau minta kepada kita token, nah ini selalu berhubungan sama admin ya tentunya, atau penyedia layanan. Jadi kalau di generate ini gitu ya, di generate ya,
maka token ini akan muncul, ya, token tes. Maka orang yang meminta setelah dia masuk, dia akan dihadapkan dengan token, maka inilah yang akan dimasukkan. Nah, token ini 1 hari, gitu. Si admin atau pengelola tentunya harus selalu standby di sini, ya. Masa aktif token adalah 1 hari, bisa 1 jam, bisa 4 jam, dan lain sebagainya. Kalaupun memang kita misalkan masa durasinya 2 jam untuk ujian, berarti kita tinggal men-settingnya saja, ya. Nah, ini token 1 hari, ya, berarti besok nanti sore sudah bisa, gitu. Nanti sore masih bisa. Kemudian untuk tool di sini, ya, ada backup data, import soal seperti tadi, dan pengaturan. Ada pengaturan user, level, kemudian menu, gitu. Ya, nah ini menu-menu, modul, parent, anak, misalkannya, dan sebagainya. Ini bisa diedit oleh saudara. Demikian sementara untuk pengisian, dan nanti kita akan membahas tentang bagaimana dalam pengisian data, ya, pengisian soal yang akan disodorkan kepada para peserta. Terima kasih atas perhatian Anda. Anasir Sob, salam edukasi.